Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Semoga pada kesempatan kali ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi bersama saya di channel Tanaman Kita. Channel berbagi tips sederhana untuk kita melakukan perawatan dan juga menyuburkan tanaman hanya dengan menggunakan bahan-bahan sederhana saja. Di sini kita menggunakan bahan-bahan dapur ataupun bahkan limbah dapur untuk kita manfaatkan agar tidak terbuang sia-sia sebagai penyubur ataupun pengendali hama pada tanaman di sekitar rumah kita. Pada sore hari ini kita akan melakukan unboxing bibit ataupun bonggol aglonema, yang mana tanaman hias aglonema ini pada saat ini sangat banyak digemari dan dicari-cari oleh para pecinta tanaman hias di semua kalangan masyarakat. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, maka kita sekarang langsung saja melakukan unboxing bibit ataupun bonggol tanaman hias aglonema yang sudah kita beli secara online. Yo. Oke, jadi inilah paket bibit ataupun bonggol aglonema yang sudah kita beli secara online itu. Jadi di sini bisa dilihat untuk pembelian kita asal dari Bogor yang dikirimkan ke Labuhan Batu Utara dan memakan waktu sekitar 4 hari. Dan untuk ongkos kirim itu dikenakan biaya 14.000 dan berat 750 gram ataupun sekitar hitungan 1 kg. Oke, jadi sekarang kita langsung saja melakukan unboxing dari bibit ataupun bonggol aglonema yang sudah kita beli secara online ini. Oke, untuk paket sudah terlihat di sini dan kita bisa cabut satu persatu untuk melihat apa saja isi paket yang sudah kita beli ini. Dan ternyata di sini ada bonus, yaitu satu tanaman jenis Kamboja. Oke, ini bisa dilihat di sini ada bonggol tricolor dan langsung saja kita membukanya. Nah, seperti inilah dia. Ternyata masih segar dan bisa dikatakan cukup panjang. Dan juga memiliki banyak akar. Inilah nantinya yang akan kita jadikan bibit dari penanaman tanaman hias aglonema yang akan kita lakukan ini. Kemudian di sini ada tanaman hias suksom dan ini berwarna merah cerah. Oke, ini juga masih segar dan memiliki banyak akar. Dan bisa dilihat di sini sudah mulai muncul tunas. Ini kira-kira tunas. Ini kemungkinan dua alternatif antara tunas dengan muncul akar baru. Mudah-mudahan ini muncul tunas agar kita tidak perlu lama-lama menunggu pertumbuhan dari bibit yang sudah kita pesan ini. Kemudian di sini ada bibit aglonema Lady Valentine. Dan juga segar, dan di sini juga terlihat sudah muncul, sepertinya ini akar baru ya.
Tapi harapannya ini mudah-mudahan muncul tunas baru, sehingga kita tidak perlu berlama-lama untuk menunggu pertumbuhan dari tanaman hias aglonema yang kita beli ini. Dan di sini ada bibit aglonema yang berjenis legasi. Untuk jenis-jenis dari setiap bibit yang kita beli ini bisa dilihat langsung di Google untuk lebih jelasnya. Ya, di sini juga bisa dilihat sangat segar dan juga memiliki akar yang banyak. Walaupun cukup pendek, ya seperti itulah untuk penjualannya. Yang penting sudah memiliki akar dan banyak, sehingga kita tidak ragu lagi untuk melakukan penanamannya. Di sini yang kelima ada jenis black maroon. Juga masih segar dan bisa dilihat di sini juga sudah mulai memunculkan akar-akar baru. Dan ternyata cukup sangat pendek, sekitar 1 inci. Tetapi kita tidak perlu khawatir karena di sini juga memiliki banyak akar. Nah, seperti inilah contohnya. Oke, kita tanamkan kembali. Dan di sini terakhir juga ada bonus. Juga dari jenis Kamboja. Kamboja ya. Ternyata bonggolnya sudah mulai besar ya. Sekarang kita tinggal melakukan perawatan agar tanaman Kamboja ini bisa tumbuh dengan baik. Oke, bisa dilihat di sini juga sudah memiliki bonggol yang besar dan bisa dilihat akarnya juga sudah mulai banyak. Oke, sekarang untuk semua bibit semua sudah kita buka, maka selanjutnya kita mempersiapkan media tanam untuk kita melakukan penanaman dari keseluruh bibit yang sudah kita beli secara online ini. Oke, jadi inilah untuk media tanam yang kita persiapkan untuk kita melakukan penanaman bibit tanaman hias aglonema yang sudah kita beli ini. Jadi di sini untuk media tanam yang kita sediakan adalah yang pertama di sini ada tanah, yang mana tanah yang kita gunakan ini adalah tanah humus. Dan untuk cara pengambilan tanah humus ini kita hanya mengambil tanah bagian permukaannya saja. Selanjutnya di sini kita membutuhkan pupuk kandang. Yang mana pupuk kandang ini yang kita gunakan adalah sebagai pupuk organik alami dan juga bisa gampang kita dapatkan. Juga harga tidak terlalu mahal. Dan kalau kita berada di pedesaan, pupuk kandang ini kita bisa mendapatkannya secara gratis. Tapi perlu diingat di sini, yang kita gunakan di sini adalah pupuk kandang, bukan kotoran hewan. Untuk melihat ciri fisik dari pupuk kandang ini jika kita pegang seperti ini gembur, terasa dingin, tidak lengket dan tidak berbau. Juga sudah berwarna hitam dan berbentuk seperti tanah. Kemudian di sini yang ketiga kita membutuhkan atau mempersiapkan serbuk kayu, ataupun jika kita tidak memiliki serbuk kayu kita bisa menggantikannya dengan sekam padi. Yang mana sekam padi itu juga banyak dijual di toko-toko bunga dan buah. Sedangkan untuk perbandingan dari ketiga media tanam yang kita gunakan ini adalah kita menggunakan perbandingan 1:1:2, yang mana 1 bagian untuk tanah, 1 bagian untuk pupuk kandang, dan 2 bagian untuk serbuk kayu ataupun sekam padi yang kita gunakan. Oke, berhubung karena untuk media tanam sudah kita lengkapi, maka kita langsung saja mencampurkannya sampai merata.
yang selanjutnya di sini kita membutuhkan garam Inggris, yang mana garam Inggris ini sangat baik dan dibutuhkan untuk tanaman untuk mempercepat proses pertumbuhan dan menyuburkan tanaman yang kita rawat menggunakan garam Inggris ini. Untuk mendapatkan garam Inggris ini sangat mudah sekali. Kita bisa mendapatkannya di apotik, toko obat, toko kimia, atau jika kita tidak ingin repot, kita juga bisa membelinya secara online. Dan di sini kita membutuhkan kapur sirih, yang mana jika kita sulit untuk mendapatkan kapur sirih ini, kita bisa menggantikannya dengan kulit kerang. Dan untuk cara pembuatannya ini juga cukup mudah sekali. Kita cukup menjemur kulit kerang ini sampai kering 4-5 hari. Kemudian kita menghaluskannya dan diberi air secukupnya. Lanjut. Oke, berhubung karena semua alat dan bahan yang kita butuhkan semua sudah kita lengkapi, maka di sini kita langsung saja mengisikan media tanam yang sudah kita buat ini ke dalam polybag yang sudah kita sediakan. Yang mana untuk polybag di sini kita menggunakan polybag baby terlebih dahulu, tempat pertumbuhan dari bibit yang akan kita tanam. Sedangkan untuk ukuran polybag yang kita gunakan adalah 5 x 20 cm. Kita langsung saja mengisikan media tanam ke dalam polybag ini. Oke, jadi perlu diperhatikan di sini sebelum kita melakukan penanaman ke media tanam yang sudah kita sediakan, maka di sini kita memberikan kapur sirih pada bekas potongan ini. Itu gunanya untuk menghindari busuknya ataupun datangnya bakteri ataupun jamur ataupun cendawan pada bibit yang kita tanam ini. Kita di sini cukup mengoleskannya secukupnya saja sampai bekas potongan pada bibit ini tertutup oleh kapur sirih. Oke, seperti ini. Jadi kita setelah oleskan seperti ini, kita diamkan untuk beberapa saat sampai kapur sirih ini kering. Kita lakukan hal yang sama pada semua bibit yang sudah kita punya. Oke, jika dirasa pada pengolesan kapur sirih pada bibit ini sudah kering, maka kita langsung saja melakukan penanaman pada polybag yang sudah kita sediakan. Oke, jadi di sini prosesnya kita lakukan penanaman sampai bonggol ataupun bibit tanaman hias aglonema ini benar-benar tertimbun oleh media tanam. Tetapi dalam proses penanaman ini kita tidak boleh terlalu memadatkan media tanam yang berada di dalam polybag ini, karena itu bisa mengganggu pertumbuhan dari akar yang sudah kita tanam ini. Kenapa ini kan? Hah? Udah, macam biasa aja. Udah. Oke, selanjutnya setelah kita melakukan penanaman di sini kita memberikan larutan garam Inggris dengan dosis 1/4 sendok makan yang kita larutkan ke dalam 1 liter air. Kita aduk agar seluruh garam Inggris yang berada di dalam semprotan ini terlarut seluruhnya.
Kemudian di sini kita menggunakan gelas sedang seperti ini untuk melakukan penyiraman pada bibit tanaman hias aglonema yang kita tanam ini. Dosis yang kita gunakan adalah seperempat gelas sedang seperti ini. Langsung saja kita kocorkan untuk membantu proses pertumbuhan atau bisa dikatakan proses percepatan pertumbuhan pada tanaman yang kita tanam ini. Lakukan hal yang sama sampai seluruh tanaman disiram menggunakan larutan garam Inggris. Oke, jadi seperti inilah contoh tanaman bunga aglonema yang sudah kita lakukan penanaman sebelumnya. Dan dilihat di sini untuk tunas baru sudah mulai muncul. Dan kita selanjutnya tinggal melakukan perawatan harian saja. Dengan cara melakukan penyiraman secara rutin, bisa kita lakukan 3 hari sekali. Yang selanjutnya, jika kita ingin melakukan pemupukan, di sini kita menggunakan pupuk kandang saja. Dan ini bisa dilakukan 1 bulan sekali. Dan dalam proses perawatan mingguan, di sini kita tetap menggunakan garam Inggris, yang mana garam Inggris ini bisa kita semprotkan ataupun kita kocorkan pada media tanam dengan dosis sama seperti pada saat melakukan penanaman tadi. Dosis yang kita gunakan adalah 1/4 sendok makan yang kita larutkan ke dalam air. Oke, jadi seperti itulah cara kita melakukan penanaman tanaman hias aglonema, yang mana tanaman hias aglonema ini pada saat sekarang ini sedang diminati oleh seluruh kalangan masyarakat, terkhusus bagi para ibu-ibu. Oke, jadi mungkin video ini bisa memberikan manfaat bagi pemirsa dimanapun berada, bagaimana cara kita melakukan tanaman aglonema dengan mudah dan sederhana sekali. Jadi sampai jumpa pada video-video saya yang lainnya, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.